sepanjang dari anugerah yang kau berikan ini sangat besar, sangat dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian kami dan penyembahan kami menjadi kekuatan ilahi untuk memuji dan menyembah terus hingga sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memakai kami semua, baik leader, singer, pemain musik, dan kami semua jemaat yang hadir, himpunan masyarakat Kristen Ambarawa Barat Samudra dan sekitarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sabda dan firman. Firman yang melegukan, firman yang menguatkan, firman yang membebaskan dari hukuman kekal, firman yang membebaskan dari segala dosa-dosa, firman yang mengangkat derajat martabat kami semua orang yang percaya dari kemiskinan, dari ketelanjangan, dari sakit penyakit, dari dosa, dari kotok hukum Taurat. Kami semua telah dibebaskan. Dengan firman ini kami diteguhkan, dikuatkan. Oleh sebab itu malam hari ini kami siap menyambut firman. Saudara yang kekasih siap menyambut firman, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya yang lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Nah, inilah orang percaya itu seperti ini. Ada sukacita yang besar di dalam kehidupannya. Amin. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah dilepaskan dari jeratan maut atau hukuman kekal, otomatis kita semua sudah bersukacita. Amin. Orang merdeka kok masih tunduk-tunduk terus, ya, masih cemberut, masih susah, masih sedih. Orang yang sudah dimerdekakan itu harus sukacita. Amin. Sukacita bukan dibuat-buat, saudara. Sukacita itu lahir dari nurani, dari Allah kita, dari Yesus Kristus, dari anugerah kasih karunia dari Bapa kita. Amin. Itulah sukacita yang sebenarnya. Bukan karena nonton film, bukan karena nonton bola, bukan karena nonton tinju, tetapi sukacita yang besar terlahir dari kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Aminnya kurang keras. Amin. Inilah HMK, Himpunan Masyarakat Kristen. Bukan sekedar ini merupakan satu himpunan biasa, tetapi di sini ormas Kristen. Amin. Ini akan memberikan parpolnya nanti. Ya, saya, saudara-saudara, mungkin saudara belum kenal sama saya sebagian, tapi mungkin sebagian ada yang kenal. Ya, saya ini sebenarnya jarang khotbah di gereja-gereja. Karena itu saya bukan menjadi pendeta di gereja, tapi pendeta YouTube. Karena saya sering kali khotbah di YouTube. Yang nonton bukan Indonesia, tapi dunia juga yang nonton. Karena itu di sini dikenal pendeta YouTube. Nah, nama saya Gideon Suyatno. Suyatno itu adalah pertama perkenalan dulu, saudara, masalah khotbah nanti ya, pelan-pelan. Ya, yang belum kenal supaya dikenal nanti. Kalau saya dikenal baiknya biar dikenal. Kalau saya dikenal jeleknya biar dikenal. Benar tak? Jangan kalau jelek sembunyi, jangan. Ya, kalau baik di situ nongol. Ya, nggak fair. Jadi kalau memang baik dikenal baiknya, kalau jelek dikenal jeleknya. Amin. Itulah kekristenan. Tulus, polos, ya. Nah, saudara yang dikasih, saya lahir 1964 di Malang, ya, Jawa Timur. Berapa usia saya, saudara? Saya ditebak. Berapa? Nah, kurang lebih 58, 59, ya. 1964 lahir saya di sini. Nah, lebih dari setengah abad usia saya, saudara. Tapi berbicara tentang fisik, ayo diadu.
kita lari maraton. Amin. Ya, saya biasa lari 15 kilo, 10 kilo saudara. Sekalipun ya sudah tua ini, itu sejak kecil. Saya suka lari. Ya, kalau sedikit saya perkenalkan riwayat hidup saya SMP itu saya sudah mikul pisang, mikul apa kelapa ke pasar itu jaraknya 27 kilo. Berapa 27 kilo? Sini mana? Jauh saudara. Latihan. Ketika saya masih anak-anak SMP lah itu ya sambil berdagang. Nah, saudara yang dikasih, saya punya anak 4 laki-laki semua itu hadir semua di sini. Nah itu yang mendukung mempromosikan apa namanya? Mempromosikan mempromotori yang mempromosikan di sini ya. Mempromotori, mendukung semua kita ya malam hari ini. Saudara yang dikasih, ya istri 1 karena emang nggak pernah berdua. Nggak apa-apa kalau istri 2 ya, nggak masalah. Yang penting bisa mencukupi ya. Apa? Ya, karena kita semua di sini dilahirkan ya di dalam ya satu iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, lalu saudara kita melangkah ke firman nanti kelamaan. Kalau nggak segera ke firman nanti firmannya di sini nggak selesai. Ya karena agak banyak poin-poin. Saya bisa khotbah 2 jam, bisa 1 jam bisa, saudara. Tapi saya mengikuti koridor homiletika. Ya, koridor di sini apa itu nama akademisi. Saya sekolah di Gereja Petani. Saya jebolan Gereja Petani tahun 2008. Nah, itu angkatannya kedua. Tamat S1. Kemudian S2-nya selesai tapi belum wisuda. Belum wisuda. Karena apa tahu sendiri perlu biaya. Sampai sekarang belum ada kesiapan untuk biayanya untuk wisuda, saudara. Jadi ini belum metodologi saya di sini, belum penelitian. Tapi sudah selesai, dinyatakan sudah selesai. Ya sama rekornya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di sini, mari kita melihat langsung saja di dalam Alkitab kita. Saya akan memberikan judul pada malam hari ini. Apa kira-kira judulnya? Ada yang tahu? Tebak. Kalau pas saya kasih hadiah Alkitab, HP bisa dibawa. Ayo, siapa yang bisa tebak? Doraemon katanya apa? Bagus. Ya, saya rasa bukan. Daripada nanti terburu ketebak HP saya hilang, saya akan terus katakan bahwa judul malam hari ini kasih karunia yang menyelamatkan. Amin. Nah ini kasih karunia yang menyelamatkan ini kayak apa? Ya, kayak apa kira-kira di sini? Mari kita baca saja di sini langsung di ayatnya. Ya, Injil Yohanes 3 ayat 16. Ini sebagai pembukaan, saudara. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, ini adalah satu ayat yang sangat emas, ya. Karena apa di sini? Semua ayat emas, tetapi ayat ini sangat emas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya ini? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Harapan Allah itu sangat besar bagi dunia ini. Kasih Allah itu sangat besar akan dunia ini. Kecintaan Allah itu sangat besar akan dunia ini. Amin. Ada apa di dalam dunia ini? Ada apa? Jawab. Ya, ini adalah jawabannya. Ada umat manusia. Kalau di situ tidak ada umat manusia, buat apa kasih Allah di situ akan dunia ini? Nah, jadi ada manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena ada manusia. Kenapa? Kenapa manusia? Ada apa dengan manusia? Ada apa? Jawab. Yang ngerti jempol.
ada dosa, ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ya, karena ada dosa manusia yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun sejak dunia dilahirkan. Amin. Sejak kejadian hingga sampai hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, tidak ada yang bisa selamat. Karena apa? Dosanya sangat banyak. Begitu ditebus dosanya, hari ini besok muncul dosa lagi. Ditebus tahun ini, tahun depan tambah banyak dosanya. Ya, tambah banyak. Karena apa? Hukum Taurat atau Taurat itu untuk memperlihatkan dosa-dosa manusia, untuk memperlihatkan yaitu keburukan manusia, sehingga terhitung secara rinci aturan hukum Taurat, sehingga harus dijalankan. Ada yang bisa menjalankan hukum Taurat? Tidak ada. Siapapun itu nabi, ya, itu rasul, itu siapapun saat itu tidak ada yang mampu untuk menjalani hukum Taurat. Karena itu semua harus masuk di dalam ranah hukum penghakiman, untuk dihakimi, untuk dihukum, yaitu hukuman kekal. Ya, itu adalah konteks hukum Taurat atau perjanjian lama. Tetapi di sini dikatakan, ya, oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, maka kita semua peroleh apa? Pengampunan dosa, peroleh pembebasan dari penghukuman maut, penghukuman kekal, peroleh anugerah berkat, segala berkat diberikan kepada kita. Ya, kita lihat pengertiannya atau definisinya. Di sini kasih karunia yang pertama tidak dihakimi. Kita lihat di sini Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkan oleh Dia. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini membebaskan kita dari hukum Taurat, dari kutuk. Jadi ada yang merasa dikutuk tidak hari ini? Ada yang merasa masih dihukum, yang merasa bersalah, saya salah ini, salah itu, nanti saya nggak masuk surga, saya nggak selamat. Ada nggak? Tidak ada, saudara. Saya bukan mengada-ngada, saya berbicara berdasarkan Alkitab. Jadi tidak masuk dalam penghakiman. Coba, orang yang sudah dihakimi itu bagaimana? Ya, siap-siap untuk masuk di dalam hukuman. Ya, karena apa? Sudah dihakimi. Oleh sebab itu jangan ada di antara kita yang suka menghakimi saudara kita. Enggak selamat dong, nah, masuk surga, enggak selamat dong. Nah, jangan. Ya saudara yang kekasih, kita hidup di dalam kemerdekaan Yesus Kristus ini, kita bebas dari hukuman kekal, bebas dari hukuman maut. Kita sudah dimerdekakan. Ya, kita lihat. Yang pertama tadi tidak dihakimi, yang kedua tidak dihukum. Yohanes 3 ayat 18, mari kita lihat bersama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia, ya, tidak percaya dalam nama Anak Tunggal, ya, Allah. Siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Yang tidak percaya. Ya, yang percaya tidak dihukum. Ya, amin. Tidak ada yang amin. Ini mau dihukum semua apa ini? Mau dihukum hukuman kekal masuk neraka? Jangan dong. Kita semua ini akan masuk surga. Kita semua akan diselamatkan. Siapa itu? Kita semua. Gak ada tebang pilih, gak ada pilih-pilih si A, si U, si gak ada. Semua orang Kristen, semua orang percaya pasti diselamatkan. Amin. Pasti masuk surga. Amin. Amin. Semua orang Kristen masuk surga. Amin. Semua orang Kristen masuk surga. Saudara-saudara yang kekasih, bagian yang berikutnya di sini dikatakan, ya, mendapat pengampunan. Roma pasal 4 ayat 7. Hai, catat,
Ini tidak mengada-ngada, ada ayatnya. Ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ya. Jadi semua pelanggaran dan dosa-dosa sudah diampuni dan ditutup, selesai dosa oleh kedatangan Yesus Kristus. Ya, itu semua sudah selesai dosa dengan adanya, ya. Ada syarat, ya. Tapi syarat bukan dari kita, dari Dia. Kita lihat bukunya. Agak kapan cepat supaya di sini nanti kata lalu malam, ya. Nah, kemudian di sini yang keempat, ya. Roma pasal 9. Yang keempat. Roma pasal 5 ayat 9, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti atau enggak pasti? Pasti. Jadi ayat ini mengatakan pasti diselamatkan. Tidak ada yang tidak diselamatkan. Tidak ada yang jadi inti neraka. Ya. Kalau ada yang bikin neraka, ya nanti siapa yang mau inti neraka? Setan. Ya. Saudara-saudara, di sini tidak ada yang menjadi inti neraka, semua diselamatkan dan semua masuk surga. Ya, kita yakin tak? Yakin? Yakin. Percaya kita, ya. Gak usah ragu-ragu, gak usah bimbang-bimbang. Oh, kemarin saya di sini baru nyindir si A. Kemarin mukul si B. Wah. Jangan mukul, jangan nyindir, gak usah kerasan. Ya. Gak usah ini dan itu. Ya, tapi kita tetap yakin bahwa setiap orang pasti masih berbuat dosa. Amin. Masih bisa berbuat dosa, ya. Jangan sok suci kita, ya. Tetapi dosa yang kita lakukan di sini, ya, merupakan satu dosa yang biasa, bukan dosa yang mendatangkan maut. Yaitu dosa yang biasa itu akan diselesaikan, ya, bertahap oleh kasih karunia, oleh yaitu iman, oleh firman Tuhan, oleh pujian dan penyembahan. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin memuji Tuhan, kita harus rajin menyembah Tuhan. Ibadah kita di mana-mana, di gereja, di rumah, ya, di mana kita tinggal, kita berada. Ya, ibadah itu saudara, di sini tidak perlu terlalu ini, saudara. Formal juga enggak. Ya, kalau saudara kerja di tempat kerja 2 orang ibadah, 3 orang ibadah, sendirian juga ibadah, tidak apa-apa, memuji. Ya, seperti kalau saya di mana-mana ya memuji Tuhan, di jalan-jalan juga memuji Tuhan. Ya, karena apa? Ibadah itu tidak terikat dan tidak terbatas waktu, situasi dan kondisi. Ya, setiap saat dan setiap waktu itu adalah ibadah. Ya, ini bagian yang berikutnya, yaitu di sini kita pasti selamat dan tidak dimurkai oleh Allah, tidak mendapatkan hukuman. Ya, kepastian dan keyakinan ini didasari oleh apa? Materai. Ya, sedikit saya akan memberikan presentasi apa sih kasih karunia itu. Kasih karunia ini begini, saudara. Saya sama Pak Budi ini gak kenal, tapi ini kenal. Misalnya, tiba-tiba Pak Budi ini menerima, ya, hadiah dari saya, sertifikat. Jadi namanya sudah tak balik namakan ke Pak Budi. Ini nggak promosi, saudara. Tapi kalau mau beli nggak apa-apa, saya masih punya kabingan. Ya, ini dikira promosi. Ya, saudara, ini Pak Budi ini tanpa dipikir, tanpa inginkan, tidak mungkin di situ terjadi, tetapi tiba-tiba menerima sertifikat dari saya. Itu bukan sertifikat tok, sama tanah. Pengertiannya seperti itu. Dan itu sudah dimaterai, sudah lewat notaris, sudah tak atas namakan Pak Budi. Itu pengertiannya. Nah, Pak Budi ini mencari nggak usah bekerja, ya, nggak usah mencari juga itu. Tiba-tiba ujuk-ujuk mendapatkan sertifikat dari saya. Itu adalah pengertiannya daripada kasih karunia. Jadi kasih karunia anugerah, keselamatan, hidup yang kekal. Itu anugerah, bukan usaha kita, bukan upaya kita. Saya dulu di luar Kristen, ya, saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa menjadi orang Kristen.
Karena apa? Ya saya dulu memang nggak mau tahu gitu agama Kristen. Ya, bahkan saya ditawari, itu sampai berdebat semalaman, sampai hampir pukul-pukulan sama orang yang nawarin saya. Saya suruh masuk ke itu, ke agama Kristen. Tetapi di sini oleh karena kasih karunia, Tuhan mengetuk hati saya dan Tuhan apa? Memanggil dan memilih saya untuk menjadi umat Kristen. Jadi kalau Pak Agus dulu bukan Kristen, sekarang Kristen itu bukan karena ibu, bukan karena saudaranya, tetapi panggilan Allah, kasih karunia dan anugerah yang dari Tuhan itu sendiri. Tunggu waktunya kapan? Ya kalau masalah melewati kesaksian boleh. Ya, karena apa? Itu mendengarkan kesaksian itu menjadi percaya. Walaupun tidak mendengarkan kesaksian, kalau Tuhan menginginkan bisa. Rasul Paulus mendengarkan kesaksian dari siapa? Tidak ada kesaksiannya. Dia penjahat, ya, dia memusuhi kita, tetapi dia dipanggil mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Nah itulah saudara, pengertian sedikit kasih karunia. Kalau ingin nanti lebih panjang lagi konseling. Saya buka konseling. Ya saudara-saudara yang kekasih, ya di sini keselamatan itu sudah pasti dan yakin menjadi milik kita, menjadi milik orang Kristen. Saya nggak usah sebut Kristen apa saja, ya, mau Katolik, Protestan, Pantekosta, apa itu Advent dan sebagainya, selamat semua. Tidak ada yang tidak selamat. Karena ia percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, pasti diselamatkan, ya kan? Barang siapa yang percaya, Alkitab mengatakan, tidak mengandai. Barang siapa yang percaya diselamatkan, amin. Ada enggak kemungkinan, ada enggak karena ini karena itu. Yang percaya siapa? Ya orang Kristen. Lah orang Kristen itu ya orang percaya. Kalau bukan orang Kristen ya bukan orang percaya. Ya kalau nggak percaya ya bukan orang Kristen, bener gak? Tapi ada orang yang bukan Kristen nanti percaya ya kepada Yesus Kristus. Itu urusan Tuhan nanti ya. Saya nggak akan jelaskan di sini. Ya, jadi setiap orang Kristen pasti diselamatkan. Dasarnya ini saudara, Ibrani 9 ayat 13 ya sampai 14. Sebab ayat Ibrani 9 ayat 13 sampai 14 ada lagi. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi lembu jantan, lembu muda ini enak di sate, amin. Ya itu hanya untuk menguduskan secara lahiriah, sifatnya temporer, sifatnya sementara, itu dilakukan hukum Taurat. Ya, zamannya Taurat. Hari ini sembelih, tiap tahun sembelih. Ya, hari ini dosa, besok ditebus dengan burung terkukur, ya, dengan burung merpati dan lain sebagainya. Wah, nggak ada habis-habisnya, nggak akan selesai-selesai dosa kalau Yesus nggak datang. Nah, saudara di sini kita lanjutkan, ya. Nah, di sini menyucikan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, jadi persembahan Yesus Kristus, anak domba Allah itu menyucikan hati nurani kita, membersihkan segala perbuatan yang tercela. Dosanya merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, amin. Ada ayat itu, ada. Dosanya seperti kain kusuma akan menjadi putih seperti bulu unta, bulu domba. Ya, itu adalah kebenarannya. Jadi kalau manusia, kita orang-orang yang percaya, masih ada juga yang bunuh orang, ada yang mencuri, ya, ada perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, oleh darah Kristus inilah yang dapat menyucikan kita semua orang yang berdosa. Amin. Jangan ragu dan jangan bimbang, jangan takut, saudara. Karena kita sudah dimerdekakan, pastikan bahwa kita masuk surga. Pastikan bahwa kita di sini selamat. Pastikan bahwa kita di sini akan mendapatkan yaitu hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.
Oke, tinggal sedikit lagi ya. Nah, bagian yang berikut di sini ya. Langsung saja di bagian ini. Ya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu membatalkan kutuk hukum Taurat. Apa kutuk itu? Ya kalau orang dikutuk zaman dulu, kamu nggak beranak betulan. Zaman dulu kalau ini ada sabdana orang tua, kamu nanti jadi kere, kere betulan, iya enggak? Miskin, iya kere itu miskin. Kamu nanti susah cari pekerjaan, itu kutuk ya. Yang dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu, zamannya Taurat juga begitu. Wah, Anania Sapira dikutuk, ya sama apa? Sama siapa? Anania Sapira itu. Petrus, ya karena apa? Dianggap berdusta. Nah itu konteksnya hukum Taurat sebenarnya saudara. Di situ, bukan dalam konteks perjanjian baru. Memang ditulis di dalam perjanjian baru, tapi konteksnya hukum Taurat. Itu secara teologis ya kalau kita belajar di dalam Alkitab. Benar apa? Yang sekolah Alkitab ada nggak? Nah itu ya. Nanti konsul sama saya. Bisa apa itu namanya diskusi. Oke, ya. Di sini dikatakan membatalkan hukum Taurat. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 15 sampai 16. 15 dulu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu ayat yang kelima. Jadi membatalkan hukum Taurat dan mempersatukan kita dengan Allah, dan Allah tidak murka lagi, tidak membenci kita. Allah tidak mengutuk kita lagi oleh karena kematian darah anak domba, yaitu kematian Yesus Kristus ya. Dengan matinya sebagai yaitu martir ya, ia membatalkan hukum Taurat. Saudara-saudara yang kekasih, berikutnya di sini ayat yang ke-16 mengatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Kita semua dulu seteru dengan Allah. Iya, karena itu dimusuhi terus. Ya, ini tidak benar, itu tidak benar. Ya, Anania sama Sapira mati. Ya, juga apa itu 40 ribu yang ada di padang gurun sama Musa mati. Ya, itu oleh karena apa? Ya oleh karena dosanya, oleh karena kesalahannya. Nah itu semuanya saudara-saudara oleh karena perilaku hukum. Karena tidak ada yang baik, satu pun tidak ada baik. Tidak ada seorang pun yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita semua menjadi benar. Amin. Semua menjadi benar, tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Jadi itu kebenaran saudara, kebenaran yang harus kita terima. Kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang seringkali di sini masih ragu-ragu dan bimbang tentang keselamatan. Saya survei 100 orang, saya tanya, di situ ada 10 orang yang merasa tidak diselamatkan atau masih ragu-ragu. Saya survei 500 orang, ya di situ ada di situ lebih daripada 50 orang yang merasa juga masih ragu-ragu dan bimbang. Karena apa? Pemahaman Alkitab yang salah. Memahami Alkitab yang tidak mengerti dan tidak paham betul. Kurang baca Alkitab. Saya mengerti ini saudara, memahami hal ini saya bukan karena teologi Anda. Saya tidak menemukan teori teologi dalam hal pernyataan saya ini. Saya hanya menemukan dalam Alkitab. Teori teologi itu hanya ada Arminius sama Calvinis. Yang satu mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu teori. Yang satunya mengatakan ya keselamatan itu tidak bisa berubah atau tidak bisa hilang. Benar nggak? Benar nggak? Itu yang sekolah. Jadi di sini tidak ada, di situ masih ada perdebatan. Ya. Nah saya tidak mengikuti Calvin, saya tidak mengikuti Arminius, tetapi saya mengikuti Alkitab ini. Ya. Pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Alkitab ini yang meneguhkan, yang menguatkan saya untuk memberikan kesaksian malam hari ini, untuk saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara tidak bimbang dan ragu akan kebenaran. Dan
kita pasti selamat dan kita yakin bahwa kita semua masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan pada Bapak Tuhan.